إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت الله يغفر لكم الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kejayaan kebahagiaan seluruh umat manusia hidup di dunia yang sementara dan di akhirat yang selama-lamanya Allah Subhanahu wa taala letakkan dalam agama. Ini mengamalkan seluruh perintah Allah dengan kafah, dengan sempurna. Ketika seorang manusia laki-laki wanita diamalkan agama, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan yang baik. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, baik itu laki-laki atau wanita dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kehidupan yang baik. Di dunia Allah berikan keberkahan, kedamaian, kenyamanan, ketentraman, dan nanti di akhirat akan jadi raja di surga yang selama-lamanya. Jadi maka amalkan agama ini, di dunia dia makin lama dunia makin banyak pahala, kalau dia mati masuk surga. Tapi sebaliknya hadirin, ketika umat ini manusia tinggalkan agama, siapapun dia tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada utusan-utusan Allah, walaupun dia punya segala-galanya, pangkat dan jabatan ia miliki, harta berlimpah ruah, pengaruh ia miliki, tapi tidak taat kepada Allah, dunia dia akan berikan, Allah akan berikan kesempitan dalam hidupnya, susah payah menderita, makin lama dunia makin banyak dosa, kalau dia nanti mati akan masuk neraka. Ini pentingnya agama. Maka ketika manusia wujud agama dalam hidupnya, keberkahan Allah akan datangkan. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jikalau seandainya ahli negeri ini beriman dan takut kepada Allah, amalkan agama, taat Allah dengan sempurna, maka dirinya Allah akan perbaiki, Allah akan datangkan kenyamanan, kedamaian dalam hidupnya. Kemudian suasana akan menjadi baik. Dan ketika dia baik dalam suasana keadaan tersebut, yang datang keberkahan, rahmat, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika manusia ini tinggalkan agama, maka suasana akan jadi rusak. Ketika suasana jadi rusak, maka yang datang apa? Laknat, musibah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan di daratan dan di lautan ini asbab ulah tangan manusia itu sendiri. Hadirin, maka ketika ini pentingnya agama, maka sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia wujud agama dalam dirinya, maka dunia Allah tundukkan kepada para sahabat. Dan ini memang janji Allah, firman Allah kepada dunia, ya dunia, ikhdini man khadamani wastakhdini man khadamaki. Wahai dunia, kata Allah, ini firman Allah kepada dunia, perintah Allah kepada dunia beserta isinya. Tunduklah kamu, khidmatlah kamu kepada orang-orang yang khidmat kepada aku, yang hari-hari sibuk menyempurnakan aku, dan perbudaklah dan sumpahkan hidupnya, rawatkan hidupnya kepada orang-orang yang hari-hari sibuk dengan engkau, wahai dunia.
Maka sahabat karena dia hari-hari sibuk menyempurnakan perintah Allah, sibuk menyempurnakan kehendak Allah, maka keperluan sahabat Allah tundukkan, Mas sekalian. Air Allah tundukkan kepada para sahabat, api Allah tundukkan kepada para sahabat, matahari Allah tundukkan kepada para sahabat. Kapan? Ketika seorang manusia dia menyempurnakan perintah Allah. Hari ini karena kita umat Islam ini sibuk menyempurnakan nafsunya, sibuk bagaimana nafsunya ia puas sehingga lupa kepada kehendak Allah, maka hidupnya jadi ruwet tidak karuannya, Mas sekalian. Hadirin rahimakumullah, maka agama ini perkara penting dan perkara mudah dan ringan. Ini agama. Kenapa ini agama Allah ringankan, hadirin? Karena ini agama perkara yang sangat penting. Tetapi kenapa hari ini kita yang mengamalkan agama ini jadi susah? Maka ulama katakan karena hari ini umat Islam agama ingin diamalkan, nafsu ingin dipuaskan. Sudah pada jadi. Dunia ini bukan tempat untuk memuaskan nafsu. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, kata Nabi. Dunia ini penjara bagi orang-orang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Maka kalau hari ini ada orang Islam, ada orang iman, ingin mencari kepuasan di dunia, ini keliru tempat, bukan di sini tempatnya, nanti di akhirat, Mas sekalian. Dan tidak akan pernah puas ini manusia di dunia ini. Sekali mengatakan seandainya manusia ini punya satu lembah emas, dia ingin yang kedua. Seandainya ingin kedua, ya dia ingin ketiga, sampai mulutnya kasih debu baru dia selesai, Mas sekalian. Karena memang bukan tempat. Dunia kehidupan yang sangat singkat, yang sangat sedikit, mata'un qalil, mata'un ghurur. Sehingga Nabi mengatakan, wahai manusia, kalau ingin tahu kamu bagaimana perbandingan kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat, maka jari-jari kamu celupkan ke lautan dan angkat kembali, maka air yang melekat di jari-jari kamu adalah kenikmatan dunia, dan air sak jagat raya adalah kenikmatan akhirat. Nah hari ini kita umat Islam, teman sekalian, gara-gara setetes lupa dengan yang sak lautan. Setetes dibandingkan dengan lautan. Gara-gara dia lupa sholat, lupa masjid, lupa dakwah, lupa Quran, lupa zikir, lupa segala-galanya. Padahal hanya setetes. Hadirin, inilah pentingnya bagaimana agama kita hendak usahakan. Sehingga pentingnya perkara agama ini Allah telah hantar Nabi dan Rasul. Bagaimana Nabi dan Rasul menyampaikan ini perkara agama. Sehingga dakwah para Nabi bagaimana, wahai manusia, takutlah kamu kepada Allah. Imanlah kamu kepada Allah, sempurnakan perintah Allah, hidup kamu akan bahagia, hidup kamu akan terbina dunia dan akhiratnya. Tetapi dakwah ghairul anbiya, dakwah selain para nabi apa? Wahai manusia, ayo perbanyak uang, perbaiki rumah kamu, perbaiki mobil kamu, percantik istri kamu, hidupmu akan terbina. Ini dakwah ghairul anbiya. Tapi dakwah Nabi, hai manusia, ayo imanlah kamu, taatlah kamu kepada Allah. Dalam perdagangan tidak ada kejayaan, dalam perdagangan tidak ada janji Allah, dalam persawahan tidak ada janji Allah, dalam bisnis, dalam pangkat, dalam kerajaan tidak ada janji Allah. Ini dakwah para Nabi. Bagaimana Allah utus kepada kaum Nabi Allah Musa alaihissalam? Allah utus baginda Musa kepada Fir'aun, wahai Fir'aun, dalam kerajaan tidak ada kebahagiaan, dalam kerajaan ini tidak ada janji Allah. Taatlah kamu kepada Allah. Dia mau dengan ajakan nabinya, Allah selamatkan dia. Tapi yang tidak mau dengan ajakan nabinya, Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Begitu juga Allah kirim kepada orang yang ada yakin dengan perdagangan, kaum Nabi Syuaib radhiyallahu alaihi salam. Ini ahli bisnis. Sehingga Allah kirim Nabi Syuaib alaihissalam untuk buat kerja dakwah, wahai manusia, dalam perdagangan ini tidak ada janji Allah, dalam perdagangan tidak ada kejayaan, tapi dalam agama, dalam ketaatan ada kejayaan. Yang taat kepada ajakan Nabi Syuaib Allah selamatkan, yang tidak taat Allah datangkan hujan api. Begitu juga Allah Ta'ala kirim bagaimana kepada ahli yang yakin dengan persawahan, dengan irigasi, dengan sawah, perkebunan, kaum Sabah. Allah kirim nabi-nabi. Apa yang dibuat Nabi? Hai manusia, ayolah kamu taatlah kamu kepada Allah, yakinlah kamu kepada Allah, ayo kamu sembah Allah, taat Allah, takutlah kepada Allah. Kamu akan terbina dalam pertanian tidak ada kejayaan. Tapi ternyata mereka yakin dengan pertanian. Akhirnya apa?
Dan satu bendungan itu Allah kirim tikus, sehingga bendungan irigasi itu yang tambak atau bendungan itu tambahan dikatakan dikakan dimakan oleh tikus sehingga jebol, sehingga semuanya habis, tidak karuan Allah hancurkan ya Mas. Begitu juga kaum Ad, kaum Samud, dengan sains, dengan teknologi, dengan badan yang kekal, Allah kirim nabi. Apa ini buat nabi? Ayo kamu taatlah Allah, taatlah, imanlah kepada Allah. Dalam sains, dalam teknologi tidak ada kebahagiaan, malah mereka menentang. Akhirnya apa? Allah kirim malaikat, dia berteriak sehingga jantungnya jebol ya Mas. Yang yakin dengan apa? Dengan tadi sains teknologi, yang dengan yakin dengan kekuatan, dengan apa? Bodyguard, dengan badan yang kekar, dengan Allah kirim angin katanya beberapa 7 hari 7 malam 8 malam, sehingga ini buminya Allah putar-putarkan di atas langit ini, Allah balikan, Allah hancurkan. Hadirin, Allah Ta'ala menceritakan dalam Al-Quran dengan detail bagaimana dakwah para nabi dan para rasul ini sebagai pelajaran bagi ini umat akhir zaman. Bagi kita ini, bagi kita, pelajaran bagi kita, bahwasanya kebahagiaan kita dalam agama, kekuatan kita dalam agama. Jadi keadaan alam ini tidak ada hubungan dengan asbab-asbab, tidak ada hubungan dengan ini, dengan jumlah, dengan positivitas, tidak ada hubungan. Tapi keadaan alam ini ada hubungan dengan aman manusia. Ketika masjid istiqomah, amalkan masjid, imannya sempurna, kemudian tandanya iman sempurna, makmurkan masjid, hidup sholat jemaah, di mana-mana orang akan amalkan agama, maka keadaan akan perbaiki. Dan kebatilan ini sebetulnya lemah di masjid. Bagaimana kita kemarin kita dengar yang datang ke Ancol, Maulana Ibrahim Hafidhullah sampaikan, atau Maulana Qori Zubair siapa yang bayan itu disampaikan bahwasanya apa? Batil ini, kekuatan batil di dunia ini, walaupun dia jadi satu aja Mas sekalian, ini kan angkabut seperti sarang laba-laba. Tak ada kekuatan ini hak batil ini sebetulnya. Sarang laba urut lebuna keteng belabot, tak ada satu lidi atau satu kayu kecil habis lah. Tapi hak ini perkara yang kuat. Backingnya hak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa hari ini nampaknya batil ada kekuatan Mas sekalian? Karena hak ini diam, tidak bergerak Mas sekalian. Sedangkan batil ini bergerak, satu komando. Batil ini bergerak siang dan malam, dia korban habis-habisan, tidak ada istirahat mereka. Baik yang nampak yang berwujud atau yang tidak berwujud, mereka siang dan malam tidak ada istirahat untuk memporak-porandakan ala hak ini. Dan mereka hak diam, tidak bergerak, tidur diam, neng compot neng tak akul. Akhirnya tidak ada kekuatan. Maka hari ketika hak ini bergerak, ketika hak ini kita gerakkan, apa itu agama ini hak, surga ini hak, Allah ini hak, Rasulullah ini hak, Quran, surga, neraka ini hak, kubur ini hak, kita gerakkan ya Mas sekalian, maka ini kebatilan akan hancurkan ya Mas sekalian. Ja'al haq wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa. Maka para nabi ini dia buat kerja hak Allah, firman Allah hancurkan. Nabi Ibrahim AS tidak ada senjata, dia apa? Hak bergerak, Allah Khaliq, Allah Malik, dakwah. Maka Allah Ta'ala untuk membunuh seekor Namrud cukup mengirim seekor nyamuk yang betina, dan dia pincang, Allah masukkan ke otaknya sehingga menggerogoti otaknya, sehingga Allah hancurkan kepalanya berkeping-keping dimasukkan. Apa ini buat Ibrahim? Dakwah. Allah, sempurnakan perintah Allah, sehingga Allah datangkan hari ini pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan berarti perkara hak kita, perkara benar, perkara hak ini kan perkara kuat sebetulnya. Di belakang hak ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan batil ini seperti burung, seperti sarang laba-laba. Tidak ada kekuatan. Hadirin, inilah maksud kerja nubuwah, kerja tabligh. Ketika kita bergerak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita buat kerja harian, kerja mingguan, kerja tahunan, kita hadir malam markas, kita hadir segala macam,
ini untuk bagaimana mewujudkan agama dalam diri kita dengan kafah, dengan sempurna, sehingga ketika diri kita ini wujud agama dengan sempurna, maka diri kita ini akan mendapatkan pertolongan Allah. Dan ketika kita ini mendapatkan pertolongan Allah, maka diri kita ini Allah akan jadikan asbab hidayah untuk umat seluruh alam. Salam bersedia hadirin. Hadirin rahmatullah, maksud kerja dakwah tabligh ini kebetulan cuma sekedar kompon, kemudian selesai pulang. Insya Allah pahala akan didapatkan. Hadirin, kita berkumpul di sini nanti selesai, dosa kita akan diampuni oleh Allah, dosa kita akan diganti dengan kebaikan-kebaikan oleh Allah. Tetapi hadirin mulia, yang mesti kita tanamkan bahwasanya setiap diri kita ini bagaimana kita usaha bergerak di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan agama dalam diri kita, dan bagaimana kita hendak sampaikan kepada setiap umat ini, setiap umat Islam, bahwasanya kekuatan kamu dalam agama kamu. Sempurnakan iman kamu, sempurnakan ibadah kamu, sempurnakan muamalah kamu, sempurnakan muasyarah kamu, sempurnakan akhlak kamu, maka di situ akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Ini kata tadi kita bergerak di jalan Allah, kita kumpul ini pertama bagaimana untuk islah diri kita pertama. Pertama kali iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ini semakin hari semakin sempurna kepada Allah. Yakin dengan la ilaha illallah. Tanamkan dalam hati kita tidak ada yang kuasa kecuali Allah. Ini yang pertama, tanamkan dalam hati kita bahwa segala sesuatu ini terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu ini tidak akan terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika orang yakinnya sempurna, hidupnya akan jadi nyaman, senang, bahagia. Walaupun mau naik berapa kali, mau 1 juta per liter, tidak terkesan Mas. Dia terkesan hanya kepada perintah Allah. Nah, begitu Pak. Tapi kalau orang ini Mas sekalian yakinnya salah, hidupnya jadi susah. Sehingga betul dikatakan ketika orang ini takut kepada Allah, maka seluruh makhluk akan tunduk kepadanya. Tapi ketika manusia tidak takut kepada Allah, maka seluruh makhluk akan menakut-nakuti dia. Kok takut? Enggak. Salah ngerti Pak, orang salah. Kok pas tak salah saya? Cek kembang lagi orang ini Pak. Ini kata makanya dia buaki cerita situ aja. Hari ini musibah terbesar di tengah-tengah umat Islam ini apa itu? Yaitu ketika umat Islam ini kehilangan rasa bahwa dirinya sebagai umat. Sebagai apa? Sebagai umat. Kita ini umat hadirin. Umat Nabi yang mulia, yang Masya Allah kita ini punya kekuatan yang luar biasa. Kita ini umat. Kita bukan seorang petani, bukan seorang pedagang, bukan seorang bisnismen. Kita ini umat. Maka masih katakan hari ini umat Islam kehilangan aban mereka tak saja apa umat. Umat Nabi. Sehingga mereka umat Nabi ini umat yang termulia, umat yang terbaik. Sehingga dibawa kita datang pada seorang anak raja. Seorang anak raja, dia ini tidak paham dirinya ada anak seorang raja. Sehingga dia hari-hari hanya cari rongsokan, nyari burembuh, nyari badan akuan, ngir jadan disebut. Loh, kamu kok di sini kamu? Kamu kan anak raja kamu. Kamu di sana tempatnya itu, punya istana. Kalau kamu punya istana bukan hanya rongsokan, tapi seluruh dunia akan menjadi milik kamu. Tapi gara-gara dia tinggal di pinggiran rongsokan, geledek, ayat. Coba dia entar ke Korsena, datang ke istananya. Oh, begitulah hari ini umat katanya. Umat hari ini di atas tempatnya. Kita ini umat Nabi, umat Rasul. Ya Isa, inni ba'itsu min ba'dika ummatan. Kita ini umat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya paham toh, gunung kiri-kiri saya tidak mau nolong. Allah. Kita ini umat hadirin. Bukan petani, maka mesti harus kita sampaikan. Ini kan maksud kita bergerak jalan Allah. Bagaimana kita hendak sampai bekerja kepada setiap umat Islam. Wahai petani, wahai pedagang, wahai penjual bakso, wahai tukang cukur, wahai tukang beca, wahai tukang ojek, kamu adalah umat. Kamu ini mulia di hadapan Allah. Kamu ini adalah umat yang terbaik, calon raja di surga yang selama-lamanya. Kamu jangan di situ terus. Menjadikan gini menurut jerkem dan mereka umat.
Insyaallah lagi. Insyaallah. Masa waktu kau gini kan? Ya Allah. Kamu berdiri karena kamu ini umat. Insyaallah bersedia nih. Insyaallah. Bandre umat. Kamu ini umat. Umat Nabi, umat termulia, the best of umat. Keluar sekon Inggris. Umat yang terbaik hadirin. Kamu bukan masalah satu gunung kurang sih. Ayo kamu bangkit. Maka masih kita hari mengendaki bagaimana setiap lapisan di perkantoran, di persawahan, di peternakan, di pelabuhan, di terminal-terminal, di bus-bus di seluruh dunia. Tidak ada sejengkal tanah pun, tidak ada sejengkal kantor, tidak ada sejengkal profesi yang tidak kita kunjungi sampai kepada umat ini. Kamu adalah umat yang terbaik, kamu adalah umat yang termulia, kamu adalah umat Nabi, umat yang diagungkan oleh Allah dalam Al-Quran. Demikian kan kehilangan rasa nih. Tuh saya gula goreng tahan nih, gula goreng bungkalatan, jangan hinakan diri kamu. Kita umat. Umat siapa? Umat Nabi yang punya tanggung jawab yang besar. Bukan hanya satu Pak Kades, Kepala desa mah satu desa Pak. Bukan hanya Pak Camat yang satu kecamatan, bukan hanya Bupati yang satu kabupaten, bukan hanya Pak Gubernur yang satu provinsi, bukan hanya Pak Presiden yang satu negara, bukan. Kita ini punya tanggung jawab untuk seluruh dunia. 7 miliar manusia Mas sekalian. Allah. Insyaallah bersedia hadirin. 7 miliar manusia. Indonesia mah kecil. Allah. Makanya kalau jangan calon gelebun ruwet, Pak. Nah, kita nih umat. Apa tugas kita? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita punya tugas untuk perkara. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Balighu ini ulama katakan inilah taklif. Kemudian jemaah sekalian, anni walau ini ada kemuliaan, tasrif, kemuliaan daripada Nabi. Walau ayat ini namanya takhfif, ringkas. Walaupun kita ini bisa la ilaha illallah, sampaikan kepada setiap umat ini la ilaha illallah. Insyaallah bersedia ini. Tapi Pak kita ini ke umat. Apalagi ini Madura, makanya sering disampaikan orang tua kita. Aku heran, kok kesambu ke Karakun Mak Loyo. Ini kerja besar, dakwah ini kerja yang mulia, kerja yang sudah tampakkan Allah perubahan di mana-mana tempat. Eropa berubah, Afrika berubah, Timur Tengah berubah, Asia berubah dengan kerja dakwah. Loh kok Loyo ini ada apa? Gajinya besar, paling sedikit nanti bidadari 2,5 juta nanti di surga, sarapan pagi tok aja mas sekalian. Insyaallah hadirin. Loh kok Loyo ini ada apa? 2,5 jam kok tidak mau, ini ada apa? 3 hari kok tidak mau wong ini. Allahu Akbar. Di Perancis ada 5.000 masjid lebih. Hari ini masih kita ada istimewa di Eropa, di benua Afrika, di mana-mana tempat, di New Zealand, di Inggris, bermacam-macam tempat. Lihat dulu ban sampai bes Loyo ini kepada apa? Allah. Insyaallah bangkit masyaallah. Hadirin, maka alhamdulillah Pak. Nika sedikit Pak. Nika ya lan diberi safar kun syuro nih Pak. Dengan asbab doanya kawan-kawan, alhamdulillah. Jadi kami dari Madura ada 2 orang, saya dan Ketap Rani. Bukan Ketap Panorok ya Pak. Safar dengan syuro kita 2 provinsi dan alhamdulillah juga sempat nyebrang ke negeri jiran ke Malaysia. Masya Allah. Ini dai Pak, jadi maka Tasafri sampaikan, jadi kalau dai masih tergantung dengan uang. Ya, tak kira mangkat tak kun kan gini kalau kun gini kamu dulu. Jadi benih besar sama kasih nama Pak. Allah. Kalau ada karkun dia yakin uangnya mereka itu batil katanya. Kecos banget. Alhamdulillah dan cerita saja jadi ini kami bergerak dengan syuro mulai dari Balikpapan dari kami beberapa daerah 2 provinsi sebetulnya Kaltim dan Kaltara yang ini rute dari Ancol dari syuro kita. Cuma karena dimintalah waktu kita dengan syuro Malaysia. Jadi hanya kita sebentar 5 hari saja di Malaysia kita. Meski alhamdulillah masyaallah tempat-tempat yang kami ikuti bersama syuro luar biasa Pak. Jadi memang
hari ini penekannya nampaknya seluruh dunia, bahkan utamanya negeri kita Indonesia, itu penekannya adalah untuk kerja makomi 2,5 jam terutama hendak kita sempurnakan. Kemudian yang kedua, misi ini rombongan bergerak syura ini yaitu untuk 5.000 orang dari Indonesia akan diberangkatkan ke Pakistan. Alhamdulillah di Kaltim ini ada sekitar 100 orang sudah ada tafakut untuk siap berangkat ke Pakistan. Sebagian sudah ada berangkat, dan dari Kaltara ada sekitar 50 sampai 60 orang akan berangkat ke Pakistan juga. Dan beliau ada kawan-kawan Kaltara ada usul, dan mungkin tanggal 10 musyawarah para syura di Jakarta usulnya. Jadi bagaimana kalau bisa akan minta izin untuk berangkat langsung dari Kaltara, kemudian ke Sabah, ke Malaysia, ke Tawau sana, dari Tawau nanti ke KL sebentar, dia lebih murah. Jadi katanya modalnya lebih mudah sekitar 4 sampai 5 juta. Insyaallah mau naikkan diizini oleh syura, oleh musyawarah syura nanti di Jakarta, mungkin bisa lebih banyak kawan-kawan akan berangkat ke Pakistan. Dan usaha Jakarta ini ya pun banyak abid. Tadritan alhamdulillah, jadi kami dengan rombongan nikah ada 5 orang kami dari Jawa Timur bergerak. Pertama kami di Balikpapan, kemudian ke Samarinda. Habis Samarinda kami langsung, karena kami nikah gabung, nyusul langsung ke Sangatta. Perjalanan Pak berangkat kami itu asar, sampai di Sangatta kami jam 10 malam. Dijemput kami dengan satu peron ini kan. Masya Allah, ini dapat percikan syuro. Ya bagi bani kita kuna akal tinggal sekolah alhamdulillah. Lek ketampias nari kan. Jemput antar jemput. Kemudian tanggal saja mari nikah dari Sangatta kami langsung paginya berjalan lagi dijemput sampai ke Wahau. Ini perjalanan sekitar 5 jam ke Wahau. Habis Wahau kemudian kami dijemput lagi semalam jemaah nang Wahau kami berangkat lagi ke Berau. Ini kan masih Kaltim nih Pak. Perjalanan yang begitu jauh. Masya Allah, ini kan perjalanan yang medannya juga ini ke batu bara Pak. Kanan kiri ini ke sampit, ke sawit batu bara. Pun Kalimantan ini kan jangan kita parani Pak. Mending Gempang ada semelarat sekali. Jangan kita parani. Dinare Gempang itu tak melarang sekali. Tantri saja kemudian habis Berau kami dijemput lagi, itu perjalanan akhirnya ke satu daerah namanya Bulungan. Jadi ke Bulungan ini ke perbatasan Kaltim dan Kaltara. Bulungan ini kita masuk ibu kota provinsi, kotanya daripada Kaltara, Bulungan. Kemudian dari Bulungan diambil lagi ke KTT, Kabupaten Tanah Tidung. Ini kebanyakan orang-orang Dayak nih kasar. Dayak Muslim, Dayak kafir masih banyak juga. Sedikit penghuninya ke suatu kabupaten nih. Tapi dakwah alhamdulillah karkun semangat Pak menyambut kedatangan rombongan syura ini kan luar biasa, masya Allah. Jadi kami sana program kami seperti kita keluar taklim, habis zuhur kita ta'aruf, habis asar kita praktik 2,5 jam, jauh umumi bayan taskil untuk ke Pakistan, habis isya kita mudzakarah bagaimana sepertiga hidup, meningkatkan pengorbanan, kemudian pentingnya istimaiyat dan umumiyat kerja, bayan subuh, kemudian Tanah Tidung kami pindah lagi ke Madinah, perjalanan yang kurang lebih 3 atau 4 jam. Ini pas Jebrang. Di Madinah kami semalam di sana, dijemput dari Tarakan, naik speed perjalanan sekitar 3 jam. Speednya ke perjalanan cepat Pak. Mungkin kalau kendaraan mobil ini ke 100 per kilo jam ini sampai. Kita di sungai, maka Berniu. Kalimat sungai ini ke sungai yang raja. Enggak tasik karo. Sungai ini kita berjalan 3 jam itu 2 jam di sungai, 1 jam di laut. Peng sungainya sungai raja Pak, di mengedung garam, di makan membet budget. Sahid kan. Ini sahid kecil melarat tuh. Dan dengan dengar di bawah bedal kancan kan rombongan ditarakan. Ini kan nyebrang ke sepeng pulau yang mana Pulau Bunyu. Ini kan ada sepit pas sepit terpecah. Masyaallah. Ini kan ada sempatnya sekali. Masyaallah. Di trauma kan maksudnya mata mati kan. Ternyata sahidnya kelarang aja. Maka jangan sah Ustaz, tak kira sahid melarat ini sahid. Mungkin gula labang ngitek nang kadung kita balik ya apa salam. Dan bojo lagar sering kita lihat boya-boya se ganas Pak nanti sering menyengok nang YouTuber, bodo orang yang kadang oleh bojo seltok ini Kaltara ini tempat. Kemarin baru beberapa bulan ini kadang ada orang penambak udang, kemudian tarik beban ke bojo Pak seltok di bojo. Ya nyelam gelem tabu, akhirnya ternyata sebut ya mate. Jujur aja bojo guys.
Kemudian hadirin setelah kami tarakan nyebrang lagi kami ke Nunukan. Nyebrang speed sekitar pada 2,5 sampai 3 jam. Habis Nunukan kita karena kita ngejar waktu ada musyawarah provinsi seluruh Kalimantan Utara. Di Nunukan ini markas kasah. Alhamdulillah rombongan kami yang handle. Jadi dari beberapa markas datang sekitar kurang lebih 100 lebih. Kasarnya Pak mau hadir gak gini kan? Hadir musyawarah provinsi. Ini kapal yang sekolah ini adil bedung atas ibu Pak. BP. Tiba nih tos sekat agak kamalang gak ruang. Enggaknya matur kan yang kayak di Surabaya 100.000, ke Jember tos sekat mungkin atau ke Malang tos sekat, ke Ancol telok sekat. Mun ka senika, entar ke markas, entar musyawarah provinsi, nika paling sekon nih biaya bedung atas sampai 1 juta. Nika lain nanti kalau bicara dengan Indonesia Timur, nika Ustadz Anwar, bagaimana kalau DND di Papua lebih dahsyat lagi. Kemarin Ustadz Lutfi rahmatullah alaih usroh kita, dia cerita kami keliling keluar di Papua itu biayanya hampir sekitar habis 40 juta lebih, seperti keluar negeri jauh karena pindahnya pakai pesawat. Pesawat dari pulau nikah, ada motor, ada mobil, ada motor, ada apa tadi dari pulau nikah pesawat. Dari sana antar kasa. Jadi sampai motor kasa ini berangkat ke Indonesia Timur kasa. Insyaallah lagi. Ya kalau ada motor Madura ya bakul. Kerry Luar, Honda Tutut, pickup. Ini mau ngajak. Ya tahu tempe, ini bakul. Kemudian mie ban oto. Jadi rangko-rangko sering kan begitu. Mun Madura. Lah menurut kita kan juga ini kan tak memberikan kisah kan. Akhir tretan habis Nunukan kami pindah lagi ke satu pulau namanya Pulau Sebati. Ini ke perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Masya Allah kita naik speed bagus juga nak sama kita naik diminta tolong Ustaz kita pernah tolong kiai kita pernah lok kiai nih kasar. Gue kesambut men ngaku kiai kira. Unjuk aja kau tak ngaku. Jadi benih kita mula tanggul mana benih kiai jadi tanggul ikut kiai benih kiai. Itu baru melok yang kiai. Kayaknya kalau jalan yang Allahu Akbar. Hadirin mulia kasih tak tolong kirim di Madura. Kasabnya ring Madura ki ternyata di pojok-pojok negeri, di pojok-pojok Kalimantan pakun berdering Madura. Muntak nyokor kalau kok kiki. Ini kan pohon dua, mun Kalimantan nyokor lah kok kiki atau acuan pecah belah. Acuan apa karabak, keret, jadi ini kapal lo kirim ke Kasang ada yang betul. Kemudian Sebati kami ke sana 2 hari jadi perbatasan Pak. Jadi kami inilah jadi pengalaman masyaallah memang betul kata Nabi inna sihatu ummati al-jihadu fi sabilillah. Sesungguhnya wisata umatku adalah keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami baru tahu satu rumah ternyata saja dapurnya di Malaysia, ruang tamunya di Indonesia. Jadi kami di situ namanya Papok 3 Sebati ini kan. Jadi kita satu langkah sudah Malaysia. Satu langkah lagi Indonesia. Jadi kalau kita pegang HP, ngetengah HP ini sinyal lebur. HP mereka selamat datang Indonesia. Penyorot boleh selamat datang Malaysia. Benar. Kayak kamu HP ini juga sudah bentar. Ting dong, selamat datang di Malaysia. Aja boleh begitu. Selamat datang di Indonesia. Pak Jokowi saya datuk saya sini. Jadi alhamdulillah kasih bagus, disambut dengan baik dan tasbilan alhamdulillah ke Pakistan ada juga. Kemudian kita nyebrang lagi ke Nunukan lagi. Malam Pak nyebrang malam. Para sekolah tuh. Ya mbak salat bra. Yang kalau janji guru jaring sahid melarat itu. Jadi lu pas tenang ganti ayo. Tak kira sahid ya kan. Peranjikan kita mahal Ustaz. Susah itu. Susah mahal ya. Jadi alhamdulillah makan malam udah lampuna alhamdulillah. Ibu ada center bisu anu kira perawan yang ini sebenarnya mungkin kita takut ya. Alhamdulillah dan selamat di Pak Nunukan. Paginya kami langsung nyebrang ke Malaysia ke Tawau. Masyaallah. Ini apa berkahnya ada satu karkun kawan kita dari Ngawi Pak Syukur namanya tidak punya paspor. Alhamdulillah ternyata di Nunukan nikah kalau bikin paspor gratis. Dia hanya kirim kakak, kirim KTP foto, kemudian kirim mana surat nikah, langsung bagi kasa. Teti sehari 2 hari teti. Cek kembang. Makanya jangan cuma tulisan di paspor, terus gratis kan Nunukan. Maka saya pernah 2 juta habis kesambian. Gratis Pak. Karena apa? Ternyata di sana itu pegawai imigrasi karkun.
wah nyaman ke, wah ada barang ngeruat sekali. Ini berkahnya dakwah. Tak usah nopo, rekom, rekam, rekim, ada. Lepas sebentar mana? Ustaz Sabri suruh kita nambah 3 nama, langsung saja, tek. Ini Ustaz, tak usah majar, ada nyatanya apa sekali. Tapi kita pernah nih pada Holil teleponnya Ali mau terima pesanan gratis lele. Ya kurang bikin 7 tahun semua gratis. Kemudian ternyata kami di Malaysia, Masya Allah kita buat jur di Malaysia. Alhamdulillah surau Malaysia dari Sabah, dari Beaufort di perjalanan 8-9 jam Nusrah. Masya Allah semangat Pak orang sana. Dari kasar sebanyak pekerja dakwah yang Pakistan yang merantau yang sudah makomi di Malaysia. Mereka 25 tahun, 30 tahun banyak mereka pedagang. Ya makomi di kasar nikah ansornya tim khidmat kami orang-orang Pakistan. Yang khidmat kami rombongan Indonesia nikah. Alhamdulillah ada yang menemani kan dari Indonesia 11 orang kami jadinya. Kami dikirim dari namanya Sempurna, bergerak di wilayah bandar dari kota kasar. Bagus alhamdulillah kita buat jur seluruh Tawau negeri. Alhamdulillah banyak juga yang datang orang Pakistan dan orang Melayu ada juga. Dan minta suruh Malaysia supaya secepatnya kirim jamaah sebanyak-banyaknya ke Malaysia. Kami siap jadi istiqbal, kami siap jadi ansor Makassar. Kapan berapa jamaah saja masjid siap disiapkan di Malaysia. Yang Malaysia Timur Pak, daerah Sabah ke provinsi Sabah. Kemudian ternyata habis itu kami nyebrang lagi ke Nunukan, naik speed lagi. Kemudian ternyata habis Nunukan kami nyebrang lagi ke Tarakan. Habis Tarakan ini barang boleh ke pulau, nurut speed boleh. Ya Allah, jangan bunyi. Pentari tak tani sedang nyebrang ke pulau nyala Pulau Bunyu dah. Kasarnya kan termasuk sumber gas. Ada ratusan bahkan mungkin ribuan sumber gas, sumber minyak yang saya kirim ke Anjaro. Saya makan ke dikasih stop. Negara situ. Kami semalam di Kasta dengan menyeberang lagi ke Tarakan. Mulai dari Tarakan hari ini kami masih 3 hari di sana karena nunggu pesawat. Alhamdulillah naik pesawat terbang dari Tarakan ke Surabaya. Allah. Nyangun 500. Nyangun 500.000. Masya Allah. Mendeng sebut. Insyaallah lagi. Alhamdulillah maka alhamdulillah. Jadi terus ngidak nih alhamdulillah jadi di sana itu kawan-kawan kita Masya Allah banyak sekali Pak dari Kaltim dan Kaltaran ini yang niat untuk datang ke Pakistan dan minta dari kawan-kawan Madura juga supaya secepatnya datang ke Kaltim dan Kaltaran ini. Insyaallah bersedia hadirin. Maka yang mulia atas pentingnya perkara ini ayo Pak kita bangkit. Ya, bagaimana kita ada niat dalam diri kita masing-masing, kita semangat Pak, jangan loyo Pak. Kita ini kan perkara besar, perkara yang agung ini kerja dakwah dan inilah yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Dakwah nubuwah, dakwah alamin hajib nubuwah. Caranya bagaimana? Ya luangkan waktu. Harian kita jam setengah, mingguan jual 1 jual 2, kemudian bulanan 3 hari kita jaga betul, tahunan kita 40 hari. Ini kan minimal hadirin. Sebetulnya target pengorbanan sahabat ada 3 katanya. Apa? Pertama Utsmani, Faruqi, kemudian Siddiqi. Pertama Sayyidina Utsman ini sepertiga hidup. Yang kedua seumur hidup Sayyidina Umar bin Khattab. Yang ketiga Siddiqi seluruh hidup. Apa yang ditinggal? Allah dan Rasulnya. Kita ini karena kita iman masih lemah, dimintanya 10% saja. Maka atas penting perkara ini, jika kita bulan 11 sudah mendekat nih ke bagaimana ya ini istimewa di Pakistan. Kemudian ternyata yang tidak ke Pakistan, bagaimana juga kita bergerak dalam negeri. Jika kawan kita, saudara kita yang dari ND, dari Indonesia Timur Pak, nikah sampai 4 bulan selalu di Madura, sampai beliau nikah pulang dengan tangan kosong. Maknanya apa? Siapkan kita dari Madura ini dari setiap halaqah untuk menyambut takaza. Nanti beliau pulang ke ND, ke Pulau Ras Indonesia Timur nikah, bawa taskilan minimal 4 bulan atau 40 hari datang ke Indonesia Timur. Dari mana kesetujuan matan nih Pak? Coba sekarang mulai daripada yang niat untuk negeri atau ke Pakistan. Silakan Pak. Tim taskilnya mana ini kan?